Episode 45. Pagi pertama setelah janji seumur hidup. Subuh itu, Kiana terbangun lebih dulu. Langit di balik tirai masih kelabu. Dunia terasa begitu hening, seperti memberi ruang bagi hati yang baru saja belajar bernama istri. Ia menoleh ke samping. Davin masih terlelap, wajahnya tenang. "Kak," bisiknya pelan sambil menyentuh lengannya. Davin menggeliat, membuka mata perlahan. Saat tatapan mereka bertemu, ada senyum kecil yang langsung tumbuh alami, hangat, tanpa kata. Mereka bangun dan melaksanakan ibadah bersama. Davin berdiri di samping Kiana, dan entah mengapa, pagi itu terasa berbeda. Lebih damai, lebih bahagia. Seolah hidupnya yang selama ini selalu bergerak cepat, penuh target dan ambisi akhirnya menemukan tempat untuk berhenti sejenak dan bernapas. Selesai berdoa, Davin menoleh ke arah Kiana. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum. Namun di dalam dadanya, ia tahu. Inilah alasan ia ingin pulang, inilah rumahnya. Hari itu Kiana tidak pergi ke sekolah. Liburan telah dimulai. Tahun ini ia resmi duduk di kelas 3 SMA. Tahun terakhir sebelum gerbang hidup berikutnya terbuka. Sementara Davin hanya tinggal menunggu 2 bulan sebelum berangkat ke Harvard University. 2 bulan yang terasa singkat, 2 bulan yang ingin mereka isi dengan sebaik-baiknya. Pagi itu, mereka berkumpul di meja makan bersama Valentina dan Kaya. Suasananya hangat, sederhana, dan jauh dari kesan kaku. Meski status mereka kini telah berubah, Valentina memperhatikan anak dan menantunya dengan mata yang sulit menyembunyikan kebahagiaan. "Kalian memang serasi," katanya tiba-tiba sambil tersenyum. "Lebih dari yang Mama bayangkan." Kiana tersipu. Davin hanya tertawa kecil. Lalu Valentina meletakkan sendoknya dan berkata dengan nada lebih serius, "Besok Mama harus ke London, perjalanan bisnis. Sekitar 7 hari. Davin mengangguk. "Baiklah, semoga semua berjalan lancar, Ma. Tumben kamu bilang gitu. Biasanya kalau Mama mau pergi, kamu langsung cemberut," ujar Valentina. Davin hanya tersenyum lalu berkata, "Ya sekarang kan Davin sudah dewasa, Ma." Ucapnya agak malu. Valentina lalu menoleh pada Kaya. "Kaya, bagaimana kalau selama saya pergi, kamu menginap di sini saja, temani mereka?" Kaya terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut namun penuh rasa bersalah. "Maaf sekali, sepertinya belum bisa. 2 pekan ke depan saya harus sering lembur. Banyak laporan yang harus diselesaikan." Valentina memahami. Ia mengangguk pelan. "Tidak apa-apa, saya mengerti." Davin melirik Kiana sekilas. Tak ada kecemasan di sana, hanya keyakinan. Mereka memang masih muda, masih belajar, masih akan menghadapi jarak, tantangan, dan waktu. Namun pagi itu, di meja makan sederhana itu, mereka tahu satu hal. Mereka tidak sendiri, dan 2 bulan ke depan akan menjadi hitungan mundur yang penuh makna.